Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 atau 7 Rajab 1440 Hijriah. Ya seperti biasa Radio Salutarim dan Nasir TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Jaziyah ayat 16 ya, surat ke-45. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula ikhwan yang menemani kita di studio pada pagi hari ini. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Jathiyah, dimulai dari ayat 16. Sebagaimana biasa, mari kita buka renungan kita dengan Ummul Quran. Sebagaimana Allah membuka kitabnya dengan surah ini, mari bersama-sama kita buka renungan kita dengan membaca surah yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Tapi yang dimaksudkan dari kata nur bukan arti materi. Karena kita tahu nur, begitu pula dhiya, kedua-duanya merupakan makhluk Allah. Cahaya matahari berasal dari matahari, matahari adalah ciptaan Allah. Nur bulan juga pantulan dari cahaya matahari. Mataharinya, bulannya adalah ciptaan Allah. Tapi maksud dari firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang menerangi, yang membimbing, yang menuntun seluruh makhluk di langit dan di bumi. Jadi keseimbangan, keharmonian, kesempurnaan yang kita jumpai di alam raya, semua merupakan buah dari kebijaksanaan Allah. Semua kembali kepada kendali Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan manusia di muka bumi, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup bagi mereka, Allah terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada kesamaran. Bimbingan petunjuk Allah begitu jelas. Tapi terjadi kesamaran, terjadi kekaburan, semua akibat tangan-tangan manusia. Mereka diperintahkan kembali kepada kitab suci Al-Quran, menjadikannya sebagai ukuran, tapi manusia justru menjadikan sesama mereka sebagai ukuran, dan Quran disesuaikan dengan tolak ukur. Tolak ukur yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin adalah orang-orang yang merujuk kepada Allah dan tuntunannya.
seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala justru yang menundukkan Al-Qur'an. Tuntunan Allah disesuaikan dengan selera, dengan persepsi yang sejalan dengan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu dengan tegas Nabi mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, menggiringnya mengikuti pendapat dan persepsinya, silahkan dia menyediakan atau mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi dia bukan mengikuti bimbingan tuntunan Al-Qur'an, Mas Krisna, tapi dia menggiring Al-Qur'an untuk mengikuti persepsinya, fanatisme kelompok dan golongannya. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang mengaku sebagai pengikut salaf. Mereka mengikuti mazhab salaf. Definisi salaf itu sendiri tidak jelas. Kalau salaf kembali kepada sahabat Rasul, kita bertanya, sahabat merujuk kemana? Kepada Al-Quran. Malah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab wanti-wanti dalam perbedaan mengajak orang merujuk kepada Al-Quran. Mereka begitu menjunjung tinggi Al-Quran. Kemudian kita jumpai setiap golongan mempunyai salaf masing-masing. Yang berasal dari Saudi, ya, yang berasal dari pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, begitu pula pengikut Syekh Ibnu Taimiyah kita jumpai, mereka mempunyai jalur salaf ke atas. Kemudian yang berasal juga dari India, mereka juga punya salaf. Yang berasal dari Hadramaut, mereka juga punya salaf. Kemudian zaman dulu di Indonesia kita tahu banyak sekali pesantren-pesantren salaf. Jadi masing-masing mempunyai salaf yang berbeda dengan apa? Dengan kelompok yang lain. Akhirnya karena Al-Quran digiring untuk mengikuti pemahaman salaf masing-masing, akhirnya lahirlah pemahaman yang kontradiksi, yang simpang siur mengenai Islam. Karena bukan diambil dari sumbernya, tapi mengikuti hawa nafsu manusia. Dan uniknya, setiap kelompok mengatakan, siapa yang tidak mengikuti salaf mereka, mereka tidak akan selamat di hari akhirat. Kelompok-kelompok salafi yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mengikuti Syekh Albani, seringkali dalam berpendapat atau berargumentasi mengatakan ini tidak kita jumpai pada salaf-salaf terdahulu. Walaupun katakan terdapat keterangan dalam Al-Quran, mereka akan menyesuaikan pemahaman Al-Quran sesuai dengan pemahaman salaf. Mereka mengatakan kita wajib kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Tapi kita harus memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Padahal kita temukan dalam Al-Quran, madhab salaf ini yang sering menjadi jargon, yang sering menjadi apa? Rujukan. Ternyata menjadi apa? Rujukan bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan pada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan, jawaban mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka bilang kami akan mengikuti apa yang kami jumpai dari orang-orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap di belakang nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka ini tidak berakal dan tidak berada di bawah bimbingan dan petunjuk. Dalam surat Luqman tadi, dalam Al-Baqarah, dalam Luqman, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan terus membonceng di balik salaf-salaf mereka, walaupun syaitan melalui jalan ini mengajak mereka menuju adab api neraka sa'ir. Saya sering mendengarkan apa yang terdapat di YouTube. Seorang penceramah yang berafiliasi kepada salaf Hadramaut. Dia mengatakan siapa-siapa yang tidak sejalan dengan salaf-salaf saleh kita, maka mereka tidak akan selamat. Kita dengarkan hal yang sama juga dari para pengikut salafi yang menjadi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu juga Syekh Ibnu Taimiyah,
ke atas, salaf-salaf yang menjadi rujukan mereka, mengklaim juga hal yang sama. Akhirnya umat Islam bingung, siapa yang sebetulnya dalam kebenaran? Kalau pemahaman mengenai Islam menjadi kacau balau seperti ini, orang bakal mengatakan, bagaimana ya Allah kami akan mengikuti agama kamu sedangkan agama kamu tidak jelas. Kamu mengatakan bahwa Quran ini nur. Quran ini merupakan kitab yang terang benderang. Tidak terdapat keraguan di dalamnya. Tidak terdapat kebengkokan. Tapi yang kita jumpai ternyata apa? Dalam kehidupan yang real, Quran membingungkan. Quran penuh dengan kontradiksi. Padahal bukan datangnya dari Al-Quran, datangnya dari manusia-manusia yang memperselisihkan Al-Quran karena disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Jadi Quran tidak pernah sama sekali menjadikan salaf itu sebagai rujukan. Sahabat Nabi maupun keluarga Nabi, kebenaran mereka tergantung sesuainya mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan mereka selalu mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran. Keluarga Nabi pendamping Al-Quran. Sahabat Nabi mengajak kepada Al-Quran. Jadi yang di bawah ini siapa sebetulnya yang menjadi ikutan? Selalu mengatakan madhabus salaf, madhabus salaf, madhabus salaf. Saya bertanya, kalau seandainya madhab salaf ini benar, tidak perlu Allah mengutus nabi demi nabi. Cukup setiap kelompok mengikuti salaf sebelumnya. Betul tidak? Dan mereka tidak dapat disalahkan kalau mereka tersesat. Tapi tidak pernah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salaf sebagai rujukan. Tapi Quran sebagai kitab suci la raiba fi yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Kemudian juga tidak terdapat kebengkokan. Ayat-ayat yang amat terang benderang. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wa qad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Untuk memahami Al-Quran, sebetulnya Allah telah berikan petunjuk buat kita. Kita membaca Al-Quran, kita harus betul-betul memahaminya secara komprehensif. Mengaitkan ayat dengan ayat. Apa yang diterangkan pada satu surah, katakan ada ketidakjelasan, ada keterangannya dalam ayat-ayat yang lain. Karena Al-Quran saling menafsirkan. Jadi Allah terangkan sebagai ayat bayinat, Allah juga katakan sebagai ayat mubayyinat. Bahkan Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Di samping sebagai petunjuk, Allah juga apa? Terangkan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini berisikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri. Tapi kalau Quran digiringi mengikut madhab Mu'tazilah, akhirnya punya kecondongan ke arah Mu'tazilah dengan kefanatikannya. Disesuaikan dengan doktrin Syiah, akhirnya juga banyak ya terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan doktrin. Nah, Allah Subhanahu wa taala terangkan, "Walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah." Sesungguhnya kami telah memberikan Bani Israel Alkitab. Itu kitab Taurat, juga Zabur, Injil, semua diturunkan untuk Bani Israel. Wal hukma wan nubuwah. Allah juga berikan kekuasaan bagi Bani Israel menjadi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka. Yang terbesar adalah Sulaiman dan Daud. Wa ataina, kemudian wa razaqnahum wal hukma wan nubuwah, kekuasaan dan kenabian, wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami anugerahkan bagi mereka rezeki yang baik. Dan kami utamakan mereka atas al-alamin, umat-umat yang lain pada masa itu. Artinya Allah anugerahkan bagi Bani Israel berbagai macam nikmat dan karunia. Wa atainahum bayyinatin minal amri, dan kami berikan mereka bayyinatin minal amri, bimbingan petunjuknya yang terang benderang dan jelas, gamblang, tidak membingungkan.
Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tapi mereka tidak berselisih, bertentangan, bahkan bermusuh-musuhan hingga saling membenci dan menumpahkan darah, kecuali setelah apa? Setelah datangnya pengetahuan kepada mereka. Kenapa Mas Krisna? Baghyan bainahum. Jadi karena mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan aniaya. Masing-masing membela kelompoknya tanpa melihat salah benar. Kemudian masing-masing membanggakan diri dan kelompoknya. Kemudian menyerang kelompok yang lain, bukan lagi kebenaran yang mereka perjuangkan, tapi hawa nafsu mereka yang mereka ikuti. Nah, begitu hawa nafsu menjadi imam, niscaya apa? Mereka akan melakukan pembenaran. Mereka tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Mereka tidak ingin dikatakan bertentangan dengan kitab suci. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mencari penafsiran-penafsiran, dan untuk menguatkan penafsiran mereka, mereka topang dengan berbagai macam riwayat. Oleh karena itu kita jumpai Mas Krisna, dalam menafsirkan Taurat, terdapat yang namanya Talmud. Talmud itu mirip dengan kumpulan hadis, riwayat-riwayat yang menafsirkan isi kitab Taurat, bahkan terkadang membelokkannya dari makna dan tujuannya. Jadi untuk menafsirkan hanya monopoli kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Orang tidak boleh langsung berhubungan dengan Al-Quran. Begitu juga yang terjadi pada Injil. Jadi kita lihat bagaimana kitab Taurat, kitab Injil ditafsirkan sesuai dengan doktrin dan kelompok masing-masing. Dan ini terjadi pada orang Yahudi, Bani Israel, terjadi juga pada kaum muslimin. Kalau Mas Krisna perhatikan jumlah kelompok-kelompok golongan di tengah-tengah umat Islam, kita akan temukan bahwasannya setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Saya sering masuk di tengah-tengah kelompok-kelompok. Saya temukan di saat mereka berbicara, betul-betul mereka menganggap kebenaran di tangan mereka. Mereka adalah sebagai penghuni surga. Padahal Imam Syafi'i mengajak pada Allah dan Rasulnya. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, termasuk para imam dari keluarga Rasul, tidak ada yang mengajak kepada mereka, mengajak semuanya kepada Allah. Tapi kalau sudah jiwa dikuasai nafsu, mereka tidak akan lagi mendengar. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kemudian bukan hanya begitu, mereka akan melakukan pembenaran. Oleh karena itu kita jumpai dalam tafsir Quran, bukan Quran, kita akan temukan riwayat-riwayat yang bermacam-macam yang berusaha menggiring Al-Quran keluar dari alur dan tujuannya. Masuk Israiliyat, masuk juga berbagai macam pendapat-pendapat yang kita sayangkan para pengikut di bawah bukan langsung mendengarkan Quran, tapi mendengarkan pendapat-pendapat yang membingungkan dan membelokkan. Kami berikan mereka bayyinati minal amri. Kata bayyinat menggambarkan hal-hal yang jelas, yang gamblang. Minal amri menjelaskan petunjuk Allah yang berasal dari apa? Dari perintah dan kebijaksanaannya. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak berselisih karena tidak jelasnya kebenaran, tidak. Tapi justru mereka berselisih setelah datangnya ilmu kepada mereka, baghyan bainahum. Ini al-baghyu ini kalau sudah menguasai hati kita, akan membuat mata kita buta, telinga menjadi tuli. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya nafsu kita yang kita ingin. Oleh karena itu terkadang seorang pada saat dikuasai nafsu seperti ini, dia mengatakan apa? Ukfur wala taghtarib. Enggak apa-apa kafir, tapi jangan kalah kamu. An-nar walal ar. Daripada malu, karena kita katakan ditinggalkan kebenaran, lebih baik kita masuk neraka dengan membela kebatilan kita. An-nar wal ar. Lebih baik masuk neraka daripada kita menanggung malu. Jadi akhirnya karena tidak mau mengakui kesalahan, mereka bela dengan kebatilan. Jadi bukan tidak jelasnya Allah dalam menjelaskan kitab sucinya, tapi karena hawa nafsu. Oleh karena itu,
Setelah kita mengikuti hal ini selama bertahun-tahun, meneliti, saya putuskan untuk tidak bergabung dengan kelompok manapun yang membuat mata menjadi buta, telinga menjadi tuli, dan rasa kita hilang sama sekali, hingga tidak lagi memiliki rasa keadilan, rasa rahmat, dan rasa kebenaran. Kalau seandainya saya datang ke hadapan Allah, kemudian Rasulullah sebagai saksi, kemudian ditanya, ya Husain, kamu melakukan hal ini apa dasarnya? Saya katakan, ya Allah, saya mengambil sikap seperti ini karena ayat-ayat kitab-Mu yang terang benderang. Sama orang yang datang ke hadapan Allah, apa dasar dari sikap dan tindakan kamu? Dia mengatakan, saya ikut Syekh Fulan, atau saya mengikuti salaf-salaf soleh di atas, atau saya mengikuti Habib Fulan atau Kiai Fulan. Tanpa dasar rujukan yang kembali kepada kitab Allah. Kira-kira siapa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kita mengikuti Al-Quran. Sama satu lagi mengatakan saya mengikuti salaf, mengikuti Kiai Fulan, Ustadz Fulan atau Habib Fulan. Saya hanya pasrahkan pada mereka. Allah bertanya, memang kamu tidak diberikan akal? Memangnya para Rasul belum datang kepada kalian? Memangnya Allah tidak menurunkan kitab sucinya? Mana dalam ayat Al-Quran yang menjadikan salaf sebagai apa? Tunjukkan coba. Mana dalam Al-Quran yang menjadikan madhab, kiai, ustadz, habib secara mandiri sebagai rujukan, ada gak? Kiai yang membacakan Al-Quran itu yang menjadi ikutan. Habib yang merujuk kepada Al-Quran itu yang menjadi ikutan. Kiai yang merujuk kepada Al-Quran itu yang menjadi ikutan. Tapi kalau kiai mengikuti pendapatnya tanpa dasar kebenaran, ini yang dipertanyakan di hari kemudian nanti. Ini saya bicara belak-belakan seperti ini, saya tahu banyak orang, mungkin setiap kelompok tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya terang-terangan bercuci tangan dari semua kelompok. Saya hanya nyatakan diri saya sebagai seorang muslim. Kemudian saya pandang saudara saya sebagai muslimin, adapun hisab masing-masing di hadapan Allah kembali pada Allah. Saya tidak ditugaskan untuk menghisab atau mewakili Allah dalam mengadili mereka, tidak. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian wahai Rasulullah, setelah Rasul demi Rasul Mas Krishna, Nabi demi Nabi, kitab demi kitab diturunkan, Allah terangkan, kemudian kami tempatkan engkau wahai Rasulullah ala syari'atin minal amri. Syariat ini jalan yang terang, yang lurus, yang luas. Kami tempatkan kamu di atas jalan kami yang terang benderang, yang luas. Kami tempatkan kamu di atas syariat kami, ya, jalan kami yang terang benderang, yang luas. Ya. Kata-kata al-amri di sini min amrina. Syariat ini bukan datang ya, dari buah pikiran manusia, dari hawa nafsu mereka, tapi alif lam di sini pengganti dhamir, seperti innamal a'mal binniyat ay biniyatiha. Begitu juga ala syari'atin min amri ay ala syari'atin min amrina. Kami tempatkan kamu di atas syariat yang datang dari bimbingan, tuntunan dan petunjuk kami. Fattabi'ha, ikutilah syariat ini. Kalau fikih syariat bukan? Bukan, fikih dalam bahasa Arab pemahaman. Interpretasi. Fikih manusia bisa berbeda. Tapi kalau syariat satu. Datang dari Allah. Nabi juga mengikuti syariat Allah. Kami tempatkan engkau kemudian wahai Rasulullah, setelah generasi para nabi sebelumnya, di atas syariat yang berasal dari bimbingan tuntunan kami. Fattabi'ha, ikutilah syariat ini wahai Rasulullah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu, yang tidak berpengetahuan. Manusia ini Mas Krishna, sepandai-pandainya, batas pengetahuannya terbatas. Seandainya dia melihat di depan mata, tapi di balik apa yang dia lihat, dia tidak ketahui sama sekali. Dia hanya melihat yang lahir, tapi di balik yang lahir ini banyak rahasia-rahasia yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh sebagian hamba yang dapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau bimbingan Allah meliputi betul-betul
meliputi dimensi waktu dan ruang. Karena Allah tidak terikat oleh dimensi atau tidak berdimensi, maka ilmunya juga lepas dimensi. Kemarin, saat ini, esok. Begitu pula kebijaksanaan Allah tiada batas. Kalau kebijaksanaan manusia kan anugerah bimbingan dari petunjuk Allah. Tapi tidak lepas dari hawa nafsu yang dipengaruhi oleh syaitan. Jadi jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Sebagai contoh Mas Krisna, seringkali pejabat kita mengatakan Pancasila harga mati. Kalau kita membaca sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, semua adalah hal yang diperjuangkan oleh Islam. Semua dari ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, ya. Kemudian kepemimpinan yang betul-betul yang berada di bawah naungan musyawarah. Itu semua merupakan perintah-perintah Al-Quran. Tapi slogan yang mereka serukan dan kumandangkan ini, mereka amalkan apa tidak? Tidak. Pejabat yang korup, yang membohongi rakyat, kira-kira Pancasilais tidak? Tidak. Dasar negara kita Pancasila saya dukung. Tapi kalau ideologi ini kembali kepada apa? Kembali kepada Allah. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Tuhan yang tidak bersekutu. Yang tidak ada satupun yang menyerupainya, ya. Dan dia tidak menyerupai sesuatu, dan dia menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Maka siapa yang merasa Pancasilais, ya, yang beriman pada Tuhan yang Maha Esa, dengan sendiri dia harus ikut Al-Quran. Harus mengikuti Rasul. Karena apa? Karena ini semua bahagian dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan Al-Quran semua berisikan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang mengajak kita untuk menegakkan keadilan. Bahkan walaupun yang bersalah orang tua kita. Nggak ada pandang bulu. Jadi sebetulnya mereka-mereka yang mengatakan Pancasila harga mati. Dan kita adalah orang-orang yang Pancasilais. Kebanyakan dari mereka pembohong-pembohong hanya untuk berlindung. Berlindung, ya, di balik slogan Pancasila menutupi kebobrokan mereka. Tapi kalau betul-betul serius menegakkan Pancasila, saya berikan dukungan. Sama-sama menegakkan sila-sila Pancasila, kemudian di bawah naungan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa bukan hanya menciptakan kita, bukan hanya memberikan kita nikmat, menurunkan kitab, mengutus Rasul yang wajib untuk kita ikuti. Dan ini berlaku untuk umat Islam, adapun orang di luar Islam, itu merupakan apa? Merupakan pilihan mereka. Tapi jangan pemahaman agama kita harus mengikuti penafsiran mereka. Atau kita harus memandang keyakinan mereka sama keyakinan kita sama. Ini nggak bisa diterima sama sekali. Jadi pemahaman kita mengenai iman, Islam, mengenai Pancasila, itu pemahaman yang bersumber dari apa? Dari pendiri-pendiri bangsa kita. Ketika mereka melorkan Pancasila, ya, mereka betul-betul menegaskan maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan yang esa, yang tidak bersekutu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tuhan yang mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya. Oleh karena itu saya setuju Pancasila harga mati, saya setuju. Itu merupakan sila-sila yang bersumber dari kitab suci kami, dari pendiri-pendiri bangsa kami yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Oleh karena itu mereka-mereka yang berbohong, yang berdusta, bermuka-muka atas nama Pancasila, orang yang tidak sejalan dengan betul-betul pemahaman dari Pancasila itu sendiri. Jadi seringkali Pancasila dibenturkan dengan petunjuk Allah, dengan syariat Allah. Ini kita nggak bisa terima sama sekali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Wahai Rasulullah, wahai para ulama, wahai para kiai, para asatidz, para habaib, sesungguhnya mereka ini yang kalian ikuti dengan meninggalkan kitab Allah, sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan kamu, melindungi kamu dari Allah. Betul nggak maksudnya? Kira-kira kalau kita dihisab di kuburan, ada nggak pejabat yang nemenin kita? Tidak ada. Kejaksaan, kepolisian, TNI. Sesungguhnya mereka nih yang kamu ikuti dengan meninggalkan kitab Allah, sekali-kali tidak akan mampu untuk menyelamatkan kamu. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a.
Wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Tapi orang-orang yang zalim, Mas Krisna, satu sama lain bekerja sama, saling membela, saling mendukung, saling menopang. Kenapa? Karena mereka disatukan dalam kezaliman. Para koruptor kerja sama. Apapun partainya, mau Golkar, mau P3, mau PKB, mau juga PKS. Orang-orang yang zalim dari mereka semua akan kerjasama, Mas Krisna. Oleh karena itu, kita jangan melihat partainya. Di antara orang-orang PKS terdapat orang yang soleh. Begitu pula di partai yang lain. Tapi yang zalim pasti akan kerjasama untuk memperjuangkan kepentingan mereka, menutup kotoran-kotoran mereka. Oleh karena itu jangan kita terbawa oleh nama-nama, kelompok-kelompok dan slogan-slogan. Tapi kita harus tahu bahwasannya Allah menerangkan pada kita bahwa orang-orang yang zalim satu sama lain bekerja sama, saling menopang, mendukung, dan saling membela. Wallahu waliyul muttaqin. Adapun Allah dialah walinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, wali mereka adalah Allah yang membimbing mereka, mengarahkan mereka. Tapi di negeri ini orang-orang yang bertakwa kurang disukai. Tapi pembohong, ya, yang bermulut besar, yang mengumbar janji, itu yang disenangi oleh sebahagian besar masyarakat. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun. Ini kembali ketegasan dari Allah. Ini adalah basair bagi umat manusia. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Kata basair, Mas Krisna, diambil dari kata basirah. Kalau basar adalah pandangan mata yang lahir. Kalau basirah ini apa? Pandangan apa? Pandangan hati, akal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai penerang bagi kalbu kita, membimbing akal kita. Sebagaimana bola mata kita yang sehat membutuhkan cahaya, begitu pula akal kita, kalbu kita membutuhkan cahaya yang menerangi, membimbingnya agar tidak diperdayakan, dipermainkan oleh syaitan. Jadi Al-Quran ini membuka mata, hati meneranginya. Hadza basairu linnas. Ini merupakan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan bagi umat manusia yang membimbing dan menerangi jiwa dan kalbu mereka. Wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun, juga petunjuk dan rahmat bagi kaum yang betul-betul memiliki keyakinan yang teguh. Karena orang kalau tahu tidak punya keyakinan, Mas Krisna, ada gunanya nggak? Dia tahu ini baik, tahu ini memajukan, tahu ini benar-benar sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau dia nggak ikuti, karena dia lebih suka yang sejalan dengan hawa nafsunya, nggak pernah sama sekali kebenaran akan tegak. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang yakin akan apa yang diperjuangkan. Tapi kalau orang tidak yakin, walaupun barangnya nomor satu, dia nggak yakin dengan barang yang ditawarkan. Kalah sama orang yang apa? Yang meyakinkan orang lain bahwa barang ini nomor satu, padahal barangnya tertinggal. Oleh karena itu tukang obat kebanyakan bisa meyakinkan masyarakat awam dengan obat-obat yang mereka pasarkan, padahal apa? Kebanyakannya kebohongan. Jadi ini basair, ya, jamak dari basirah, maksudnya bimbingan-bimbingan, petunjuk yang membuka, penerangan yang membuka akal, pikiran dan hati manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang yang penuh keyakinan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini pertanyaan dari Allah, jawabannya di hati kita semua. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, beranggapan bahwa kami akan menyamakan mereka, orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, baik dalam kehidupan mereka atau kematian mereka? Jadi apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, Mas Krisna, yang berbuat dosa, berbuat kerusakan, apakah beranggapan kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, baik dalam kehidupan mereka maupun kematian mereka? Tidak mungkin sama, pasti sa'a ma yahkumun, betapa buruknya keputusan yang mereka putuskan. Orang kalau berjalan di atas api sama di atas jalan yang aman, yang sejuk, beda nggak?
Beda, begitu juga orang yang mengikuti syariat Allah, bimbingan petunjuknya, dengan penuh keyakinan, dengan orang yang keluar dari rel kebenaran tidak akan sama cara hidup mereka maupun kematian mereka. Oleh karena itu, yang mengherankan, mengaku sebagai orang Islam, membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya Mas Krisna. Kemudian mengaku sebagai pengikut sunnah Rasul. Sebahagian mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul. Tapi cara hidupnya semua orang kafir sama. Bohong, khianat, mendukung kezaliman. Jadi seolah-olah agama tidak menuntut dirinya untuk hidup dengan tuntunannya dan membedakan dirinya dengan orang-orang yang tak beriman. Ini bahaya besar kalau pemahaman agama kita seperti ini. Seolah-olah agama bukan lagi pedoman hidup, agama hanya mengajarkan kita sholat, berpuasa, setelah itu if'al ma badalak, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Uniknya Mas Krisna, sebagian orang yang ribut dengan persoalan bid'ah yang berkaitan dengan furu, subhanallah, dalam urusan perdagangan, dalam urusan muamalah mereka sepelekan. Bilang yang penting jangan melakukan bid'ah. Yang penting jangan melakukan bid'ah. Oleh karena itu mereka menganggap orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, berzina, minum minuman keras, lebih ringan hukuman mereka dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai agama itu pemahaman yang betul-betul membingungkan, mengacaukan. Jadi, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan buruk, beranggapan bahwa kami akan menyamakan kehidupan mereka, kematian mereka dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Sama yahkumun, betapa buruknya pandangan keputusan mereka. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haq. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, bukan untuk main-main. Dan Allah menciptakan langit bumi bil haq, dengan menurunkan kebenaran, mengutus Rasulnya untuk memisahkan mana orang yang beriman beramal saleh dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sekarang ada upaya untuk menyamakan semuanya. Menyamakan antara kafir dan iman, antara syirik dengan tauhid. Yang heran datangnya bukan hanya dari orang di luar Islam, datangnya dari ulama-ulama, kiai-kiai yang mengaku berjuang untuk Islam. Dalam pergaulan kita diperintahkan berlaku adil, santun, baik, tidak menyakiti orang, mengajak pada kebenaran dengan cara yang baik. Tapi kalau mengatakan antara yang hitam putih sama, ya orang sakit. Dan Allah menurunkan, menciptakan langit dan bumi bil haq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi dengan memberikan ujian bagi mereka agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi ini ujian dalam kehidupan dunia, nanti orang yang berbuat baik balasannya beda dengan orang yang berbuat kejahatan. Kalau mereka ingin menyamakan, yang penting pergi haji, pergi umroh, puasa bulan Ramadan, sholat, peringatan maulid, Isra Mi'raj, syukuran, walaupun melakukan kejahatan di mata mereka, Allah tidak akan lihat perbuatan mereka. Mereka samakan Tuhan kita ini seperti apa? Seperti pejabat yang biasa terima suap. Nah, terakhir, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Gimana Mas Krisna kalau orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Kira-kira bisa dengar nggak nasihat? Matanya bisa melihat kebenaran apa tidak? Walaupun terbukti berbagai macam kesalahan yang mereka lakukan atau dilakukan oleh para pemimpin mereka, tetap mereka bela mati-matian. Tidak begitu. Ini merupakan hoak, ini merupakan hal yang tidak benar. Dan ini bukan hanya kali ini, dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kita temukan selalu orang-orang yang dibutakan oleh hawa nafsunya ini melakukan pembelaan secara membabi buta. Apakah pernah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Akhirnya Allah biarkan dia tersesat dalam pengetahuan, bukan dalam kebodohan, karena dia telah tahu kebenaran. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Akhirnya Allah menyegel pendengarannya, begitu pula hatinya.
Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah ya letakkan pada pandangan matanya selaput penutup. Yang menjadi selaput penutup ini sebetulnya merupakan efek dari hawa nafsunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyegel pendengaran, kemudian kalbunya, kemudian juga membiarkan pada matanya terdapat selaput dan hijab. Fama yahdihi min ba'dillah, orang semacam ini yang ditinggalkan Allah karena kesombongan, keangkuhan, mengikuti hawa nafsu, siapa yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah meninggalkan dirinya? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran dan sadar setelah mendengarkan semua ini? Jadi mereka-mereka yang berselisih dalam agama Allah, sebenarnya jiwa mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka telah disegel oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, tapi mereka berusaha menyesuaikan petunjuk Allah dengan hawa nafsu mereka. Demikianlah Mas Krisna renungan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun saya tahu sebetulnya apa yang saya sampaikan ini bakal menimbulkan guncangan pada sebahagian orang, karena menyebutkan hal-hal yang sudah tabu, karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad orang berfanatik pada kelompok. Di saat hal yang disinggung itu lebih dahsyat daripada menyinggung Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu ada satu kelompok pimpinan partai, pimpinan organisasi, ketika Islam dicemohkan, dia berusaha untuk menjadi orang bijak, memberikan jawaban dengan bijaksana. Tapi begitu kelompoknya diserang, berkelahi, guling-gulingan. Bayangin coba. Jadi kalau kita lihat cemburunya hanya pada kelompoknya, pada dirinya. Tapi di saat Islam dicemohkan, kehormatannya tidak bangkit. Tidak timbul cemburunya sama sekali. Ini betul-betul amat menyedihkan. Jadi sekarang yang kita jumpai ini, betul-betul banyak orang-orang yang masuk dalam kategori mumathil. Kategori mumathil. Dalam bahasa Arab, mumathil itu artis atau aktor, Mas Krisna. Karena dia memerankan peran seorang pejuang, padahal dia bukan pejuang. Memerankan peran ulama, padahal bukan ulama. Memerankan peran juga orang-orang yang cinta bangsa, membela Pancasila, padahal Pancasila lagi jijik terhadap dirinya. Oleh karena itu, Pancasila kita sepakati, ya, harga mati. Tapi sesuai dengan pemahaman dari pendiri bangsa dan Pancasila itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan, Tuhan yang mengutus para nabinya, menurunkan kitabnya, dan sila-sila Pancasila sebenarnya bersumber dari tuntunan agama. Baik dari tuntunan Qur'annya, begitu pula tuntunan kitab-kitab sebelumnya, dan apa yang disampaikan oleh para nabi. Ini merupakan hal yang tidak bisa kita ingkari. Oleh karena itu kita umat Islam lebih berhak untuk apa? Memiliki, melindungi Pancasila dibandingkan dengan mereka. Tapi bukan Pancasila ala mereka, tapi Pancasila yang sesuai dengan apa yang difahami oleh para pendiri bangsa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.